Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang begitu besar, tidak pernah Allah berhentikan walaupun sesaat dari semenjak kita dilahirkan sampai dengan saat ini, terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita, alhamdulillah, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga nikmat lain yang begitu banyak yang tidak akan pernah kita bisa mampu menghitungnya, nikmat sehat, waktu, rizki, kesempatan, nikmat ilmu, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan karunia rasa syukur, dimudahkan untuk selalu bersyukur, dan juga diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semua senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya yang mudah-mudahan kita semua yang Allah mudahkan bergabung pada malam hari ini juga senantiasa digolongkan Allah sebagai umat yang senantiasa istiqomah sampai dengan akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam yang sangat baik ini dari tadi siang turun hujan. Semoga menjadi salah satu wasilah keberkahan yang Allah berikan untuk kita semua sampai dengan saat ini masih belum berhenti rincik-rinciknya. Alhamdulillah Allah juga masih mudahkan kita untuk mengikuti salah satu kegiatan ibadah yang rutin kita laksanakan setiap hari malam. Semoga niat kita, ibadah kita, aktivitas kita yang senantiasa kita dawamkan, kita istiqomahkan, dan tentu tidak boleh lupa kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kelak menjadi ibadah yang kelak memperberat timbangan amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih pada guru saya, Al Ustadz Dr. Roni Abdul Fattah LCMH yang telah kembali hadir bersama kami. Hatur nuhun Ustadz, syukran jazakallah khairan kasiran. Ahsanal jaza fi dunia wal akhirah. Alhamdulillah tiasa tepang deui walaupun secara online. Jazakallah haturun pisan Ustaz telah bergabung kembali bersama Masjid Asyifa Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Juga para jemaah sekalian, alhamdulillah ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dimudahkan untuk bergabung kembali dalam kajian online Masjid Asyifa FK Unpad. Siapapun keluarga besar Asyifa, Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan keluarga besar Unpad atau siapapun kaum muslimin dan muslimat yang Allah mudahkan berikan akses untuk bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi amal soleh. Semoga ini menjadi salah satu penggugur kewajiban kita juga untuk menuntut ilmu setiap saat. Juga semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini Allah mudahkan untuk kita memahami dan tentu mengamalkannya dan kelak juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita niatkan lillahi ta'ala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tema yang akan dibahas pada malam hari ini, tema yang sangat menarik, mungkin ada juga sebagian barangkali yang mungkin pernah mendengarnya, tema yang semoga akan menjadi evaluasi muhasabah untuk kita kalau kita akan dikumpulkan di sebuah tempat. Ini kajian yang merupakan salah satu bidangnya guru saya Ustaz Roni Abdul Fattah yang ini harus terus diingatkan untuk kita semua karena bukan mungkin kita tidak akan selamanya ada di dunia ini. Kelak kita akan dibangkitkan di dalam suatu tempat yang tiada batas, di mana kita akan dikumpulkan bersama seluruh umat manusia. Ustaz Roni pernah menyampaikan
siapa saja, yaitu dari semenjak zaman Nabi Adam diciptakan, entah berapa miliar triliun manusia sampai dengan masa kini, dan juga manusia setelah kita, yang kita tidak tahu akan berapa banyak sekali. Kita akan dikumpulkan, dan kita juga pernah mengkaji di sana bagaimana situasinya bersama Ustadz Roni. Suasana sangat panas, ada juga yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, dan di sana kita akan mendapatkan Rasulullah menyampaikan 4 pertanyaan yang besar, yang mungkin berat, mungkin pertanyaan besar, pertanyaan berat yang untuk kita jawab. Dan pertanyaannya apa saja, dan bagaimana cara kita menjawabnya nanti di padang mahsyar. Baik, langsung saja pada guru kita, Ustadz Tony Abdul Fattah. Waktu dan medianya kami persilakan, maka Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Adi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin wa qaidil mujahidin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah, sahabat saya Ustadz Adri yang sudah menjadi jalan malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian, juga yang sama-sama kita muliakan, para guru besar, para sesepuh, dan juga untuk jamaah Bapak Ibu yang ikut kajian pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh FK Unpad. Ya, Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali di kajian, ya, lewat Zoom meeting. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana Ustadz Adri menyampaikan, kita akan membahas tema ini sejatinya adalah nasihat untuk saya sendiri, ya, dan juga untuk kita semua. Nah, saya beri judul izin share, ya. Nah, jadi dahsyatnya interogasi padang mahsyar, ya. Ini tema yang saya beri judul dari request dari Ustadz Adri, ya, Ustadz, ya. Mudah-mudahan majelis ilmu kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua, yang mudah-mudahan amal soleh ini akan memberatkan timbangan amal kebaikan di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, berbicara tentang padang mahsyar, kita berbicara tentang satu fase dari banyak fase yang akan ditempuh, dijalani oleh kita semua sebagai manusia. Ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian harus kita yakini. Semua kita pasti akan menempuh menjalani fase ini. Kita sejatinya di dunia ini sedang menunggu giliran saja, ya. Sedang ngantri gitu, sedang menunggu. Dan yakinilah akan ada saatnya kesempatan itu, bukan kesempatan, jatah kita, ya, nanti akan datang juga. Kita akan melewati satu pintu yang bernama pintu kematian. Nah, kemudian kita harus siap melanjutkan perjalanan panjang
menuju negeri keabadian. Ya, sebelum saya menyampaikan lebih detail tentang tema kita, bagaimana pertanyaan di padang mahsyar yang saya berikan judul dahsyatnya ya interogasi padang mahsyar. Nah, izinkan sedikit saya ingin menyampaikan kembali mengingatkan dan ini sudah pernah disampaikan di majelis ini bahwa eh, nah ini ada perjalanan panjang menuju negeri keabadian di mana kita semua pasti akan menempuhnya ya dan saat ini kita berada di dunia jadi masih panjang sekali Bapak Ibu fase demi fase yang akan kita tempuh. Ini semua saya sarikan dari Al-Qur'anul Karim yang berbicara hampir sepertiga tentang negeri akhirat, tentang kehidupan setelah kematian, tentang akhirat setelah dunia. Itu isi Al-Quran kita. Banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang hal ini. Dan ini masuk ke dalam rukun iman kita. Nah, kita akan membahas tentang fase padang mahsyar, di mana interogasi yang dahsyat akan kita hadapi nanti. Ya. Nah, ada satu sisi di mana Quran memberikan peringatan yang tegas kepada kita. Nabi juga mengingatkan kepada kita agar kita mempersiapkan saat itu nanti. Dan di sisi lain juga Nabi menceritakan kabar baik bagi orang-orang yang melayakkan diri ketika di dunia dengan keimanan, dengan amal soleh. Ya, nah ini yang menarik. Jadi mahsyar ini satu fase yang akan kita tempuh nanti. Insya Allah Ta'ala saya akan membahas mudah-mudahan ya materinya menjadi pelembut hati ya dan juga pengingat agar kita lebih serius untuk memikirkan bagaimana kehidupan di akhirat nanti, kehidupan setelah kematian kita. Nah, hadirin sekalian, apa itu mahsyar? Saya ingatkan kembali ya, tadinya sedikit saja, maaf ya. Nah, apa itu mahsyar? Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, jadi mahsyar itu tempat berkumpulnya semua manusia dari yang pertama sampai dengan yang terakhir ya dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir semua akan berkumpul di satu tempat yang luas sekali dan itulah yang dikenal dengan padang mahsyar. Nah, tentang mahsyar ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran itu di surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 48. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-48 surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul. Ya, menghadap kepada Allah, Rabb yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Ya, di antaranya saja, ada beberapa ayat di Quran yang menceritakan tentang padang mahsyar. Jadi kita nanti akan dikumpulkan di sini. Kita beriman, ya. Dan Nabi yang mulia memberikan kepada kita penjelasan dari ayat yang mulia ini.
Di antaranya dalam hadis Imam Muslim, Nabi yang mulia bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah." Jadi manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti ala ardin baydo afro, di atas hamparan tanah yang putih, jadi seperti padang pasir. Afro, ya, itu kekursotinakayin, seperti putihnya bulatan roti yang datar, kayak roti tawar gitu ya. Itu kan warna itu putih, agak ke coklat-coklatan, itu maksud kekursotinaki. Jadi Nabi yang mulia memberikan sebuah perumpamaan, ya, ya, seperti itulah kondisinya. Nah, jadi manusia akan dikumpulkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Banyak sekali. Entah berapa jumlah manusia di waktu itu. Hanya Allah yang Maha tahu. Saat ini saja jumlah manusia sedunia kurang lebih sekitar 7 miliar. Kurang lebih. Belum yang sebelum kita, belum yang akan ada setelah kita. Yang sangat paham, yang sangat tahu, yang Maha tahu berapa jumlah yang pasti hanya Allah saja. Nah, kita nanti akan ada di sana, Bapak Ibu sekalian. Saya, Ustadz Adri, ya, Bapak Ibu semua akan menjadi bagian dari, ya, manusia yang akan dikumpulkan di sana nanti. Bagaimana manusia dikumpulkan? Nah, Nabi yang mulia menyampaikan innakum mahsyurun. Sungguhnya kalian akan dikumpulkan kepada Allah itu hufatan, tanpa alas kaki, auratan, tanpa memakai selembar kain pun alias telanjang, ghurlan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Ini hadis Bukhari Muslim. Ya. Nah, ini kondisi kita ketika dibangkitkan nanti. Semuanya seperti itu. Nah, karena ini peristiwa gaib yang belum terjadi, dan orang beriman di antara ciri ketika Quran kita buka di awal-awal kita membaca suratul Baqarah misalkan, disebutkan ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, termasuk peristiwa gaib, alam gaib. Nah, akhirat ini kategorinya alam gaib. Dikumpulkannya manusia itu peristiwa gaib. Kita tidak tahu. Maka kita hanya mencukupkan dengan kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasul. Karena kita tidak punya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, saya tidak akan memperbanyak hal ini karena pernah disampaikan. Nah, kita langsung saja. Jadi nanti manusia akan dibangkitkan, dikumpulkan, diarahkan ke mana? Diarahkan ke mahsyar. Berapa lama di mahsyar itu? Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat yang keempat disebutkan. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Jadi sehari yang kadarnya itu sama dengan 50.000 tahun. Sehari di mahsyar sama dengan khamsina alfasanah. Begitulah penjelasan para ulama tafsir. Sehari sama dengan 50.000 tahun. Ya subhanallah. Kenapa? Karena memang semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir yang menyaksikan hari kiamat dari orang-orang kafir itu akan ditanya. Adapun nanti sudah selesai mahsyar, di surat Al-Hajj disebutkan perbedaan waktu dunia dengan di akhirat setelah mahsyar itu berapa, ya, yaitu satu hari di dunia, di akhirat, mohon maaf, sama dengan 1.000 tahun di dunia.
Ya, jadi satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Tetapi untuk di mahsyar khusus 50.000 tahun khusus. Ya, itu penjelasan para ulama tafsir. Ayat keempat surat Al-Ma'arij. Ya. Nah, manusia dikumpulkan dari sekalian. Dikumpulkan seperti apa? Dulu pernah saya sampaikan juga tentang terjebak macet di padang mahsyar gitu ya. Nah, kita akan ditanya. Nah, ini tema kita diinterogasi. Ya, dahsyatnya interogasi di padang mahsyar. Ya. Nah, di antara pertanyaan kunci itu ada empat. Ada empat pertanyaan dan kita harus bisa menjawabnya. Empat pertanyaan. Nah, nanti eh, kita dikumpulkan kondisi padang mahsyar seperti apa, Nabi menceritakan di hadis Imam Muslim. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tudna syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdarin." Jadi di hari kiamat di mahsyar itu matahari didekatkan, ya, jaraknya kepada makhluk itu tinggal 1 mil, ya. 1 mil ini sama dengan 1,6 kilometer, ya, saking dekatnya. Nabi menggambarkan, menceritakan kondisi manusia di waktu itu, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq. Maka manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya. Tergantung amal, tergantung yang dikerjakan di dunia. Ya, Nabi menceritakan ada orang-orang yang keringatnya sampai kedua mata kaki. Ada orang di mahsyar yang keringatnya sampai kedua betis. Ada yang sampai pinggang dan ada juga yang tenggelam dengan keringat. Itu semua kembali kepada amal. Ini hadis Imam Muslim. Jadi Nabi menceritakan dengan detail sekali. Ya. Nah, dalam kondisi seperti inilah kan nanti manusia panasan, ya, akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian baca, kita lihat. Dalam hadis disebutkan Nabi yang mulia bersabda, "La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat tidaklah bergeser, tidak bergerak, diem, tidak bergeser, tidak beranjak. Ya, di hari kiamat itu di mahsyar maksudnya. Hatta yus'ala, hingga dia akan ditanya 4 hal. Yang pertama, Pak, an umrihi fima afna. Umur itu ia habiskan untuk apa? Umur. Yang kedua, wa an ilmihi. Ilmu dalam fima fa'ala. Dalam hal apa ia amalkan? Ilmu yang dituntut, dicari sampai menghabiskan umur itu. Kalau konteks sekarang dari mulai sekolah sampai kuliah S1, S2, S3 sampai guru besar, profesor, itu akan ditanya nanti ilmu itu. Yang ketiga, wa an malihi, harta. Min aina tasabah wa fima anfaqo. Ini harta ini bagaimana ia peroleh dan kemana ia infak? Dipakai apa? Yang keempat, wa an jismihi fima abla. Tubuh, jisim, wa fi riwayatin jasad. Ini jasa dipakai apa? Nah, ini 4 pertanyaan, ini interogasi, ya. 4 ini nih. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, bukan karena kita pintar, kuat hafalan, kita hafalkan, sadadri ya. Hafalkan ah. Nah,
Ya. Bukan itu. Yang akan membuat kita mudah menjawab dan tidak itu amal. Bagaimana tatkala Allah berikan kesempatan di dunia, seperti apa dia beramal gitu. Ya. Itu akan memudahkan kita dalam menjawab ya pertanyaan tatkala kita diinterogasi nanti. Baik, kita bahas. Yang paling pertama, ternyata yang ditanya itu adalah umur. Ya, umur. Ini umur dipakai apa? Hadirin sekalian, berbicara tentang umur, ya, setiap kita diberikan jatah tuh berbeda. Antara satu dengan yang lain itu berbeda jatah umur di dunia ini. Jangankan dengan orang lain. Dengan saudara kita saja, adik kakak, itu pun beda. Bahkan orang tua dan anak juga beda. Dan sepenuhnya umur itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sepanjang apapun umur yang diberikan kepada kita, antara satu dengan yang lain berbeda-beda, pasti ada ujungnya. Akan selesai juga gitu loh. Akan selesai juga. Ya, akan selesai juga. Dengan apa? Dengan datangnya malakul maut kepada kita. Kita akan berjumpa dengan kematian, ada proses sakaratul maut. Nah, itu yang memisahkan antara dunia dengan akhirat. Nanti kita singgah dulu di alam barzakh sebelum di akhirat. Ya. Nah, ini umur nih ditanya. Oke, kita fokus kepada umur dulu ya. Hadirin sekalian, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, "A'maru ummati, umur umatku itu kisarannya berapa? Antara ya 60 sampai 70 tahun." Nah, ini kisaran umur. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Jadi kisaran umur umat itu kata Nabi itu antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang melebihi 70 tahun. Jadi rata-rata umur umat Rasulullah itu 60 ya 70 itu rata-rata. Kebanyakan orang itu meninggal dunia jadi di usia itu rata-rata itu kebanyakan. Tapi ada kata Nabi yang lebih dari 70 tapi tidak banyak, sedikit kalimatnya wa aqalluhum, dan sedikit dari mereka yang sampai atau lebih dari 70. Sebagaimana ada juga yang umurnya sebelum 40, ya, sebelum 60 maksudnya. Nah, hadirin sekalian, kita menjalani fase dari mulai kita lahir sebagai manusia ini, fase bayi, fase anak-anak, remaja, dewasa. Nah, nanti Quran menyebutkan satu fase di mana Quran menyebutkan fase ya kematangan seorang manusia itu di usia berapa? Nah, di usia 40. Ini Quran menyebutkan. Sampai nanti Nabi menceritakan tentang umur 40 rahasianya. Bahkan para ulama juga menyampaikan, mengomentari. Ini menarik. Karena Quran menyebutkan angka 40 tahun sebagai warning. Ini warning nih. Peringatan. Angka 40 tahun itu dijadikan warning, terutama bagi
yang sudah sampai 40 bahkan lebih ya. Ustaz Ajri sudah lebih ya. Lebih Ustaz. Saya juga sama nih Ustaz, gak kerasa ya. Subhanallah. Ini buat makanya ini nasihat buat saya pribadi sebenarnya ya. Kajian ini ya. Subhanallah. Nah, kita lihat di antara warning yang Allah sebutkan tentang umur, ini akan ditanya nanti. Maka siapkan jawaban kita dengan cara apa? Kita renungkan umur ini. Ya, umur ini modal kita. Ini nikmat dari Allah. Tidak semua orang diberikan umurnya sampai 40 kan? Jadi kalau diberikan lebih dari 40 itu harus benar-benar kita mau eh, bermuhasabah. Benar-benar merenung yang dalam gitu. Ini usia kematangan. Kita lihat ya. Nah, di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Berbuat baik kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu kurhan. Wa wada'athu kurhan. Terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Jadi Allah sebutkan, manusia diingatkan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian ingat kebaikan ibu yang sudah mengandung dengan susah payah. Maka melahirkannya pun dengan susah payah pula. Disebutkan wa hamluhu wa fisaluhu, ya, lamanya hamil sampai menyapihnya, ya, salasuna syahra, itu 30 bulan, 2 tahun setengah, 30 bulan, ya, dari mulai mengandung 9 bulan berarti sisanya 2 tahun, ya, 2 tahun kurang itu disapih, ya, usia di mana ibu menyusui anaknya, kan tidak mudah itu. Hatta idza balago asyuddahu, hingga manusia itu sampai kepada puncak kematangannya kapan? Wa balagha arba'ina sanah, yaitu ketika dia umurnya 40 tahun. Maka Allah perintahkan untuk memperbanyak doa, dan tentu tidak hanya berdoa tetapi juga merenungkan maknanya. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya Tuhanku, auzi'ni, tunjukilah aku, an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidai, untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku.
Kita sudah memperbanyak doa ini nih. Ketika sudah 40 tahun, perbanyak doa ini. Jadi ini doa bukan untuk anak kecil yang belajar di TK, menghafal doa Robbi, Auzi'ni, dan seterusnya. Kan? Itu untuk kita, hadirin sekalian. Yang sudah 40 tahun terutama baca doa ini. Nggak hanya dipanjatkan, tetapi renungkan isinya. Ya. Wa an a'mala solihan tardoh, dan agar aku dapat mengerjakan amal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Ini tubatu ilaika wa ini minal muslimin. Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah. Ini umur. Umur itu akan ditanya Bapak Ibu sekalian. Dipakai apa? Setidaknya ini petunjuk Quran. Kalau sudah 40 tahun, sisanya menjelang untuk menghadapi kematian, dari 40, kan terus bukan makin jauh kan? Makin dekat dengan pintu kematian. Setidaknya ini petunjuk Al-Quran. Apa saja poinnya? Kita lihat. Dari ayat yang mulia ini ada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, perintah berbuat baik kepada orang tua. Logikanya, ketika seorang sudah sampai 40 tahun, maka orang tuanya itu pasti sudah sepuh. Ya, katakan kalau orang tua kita menikah di usia 25 tahun, ketika kita berumur 40 tahun, tuh orang tua kita itu sudah umur 60 tahun lebih itu. Ya, sudah sepuh. Maka di saat orang tua sudah tidak kuat fisiknya seperti dulu, ya, sudah lemah kemampuannya. Disinilah si anak diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya umur kita ini nih kan ditanya nanti. Pertanyaan, sejauh mana bakti kita kepada kedua orang tua? Dan berbakti kepada orang tua tidak hanya di masa hidup, bahkan ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia. Syariat memberikan tuntunan, ya, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai tatkala kita diberikan anugerah yang besar, apa itu? Ada orang tua di sisi kita, mereka sudah lanjut usia dan kita diberikan kemudahan dalam masalah dunia, kemudian kita mengabaikan mereka. Mereka tidak membuat kita masuk surga. Ini orang yang rugi, kata Nabi Muhammad. Kalimat Nabi itu rogi ma'an forojulin, celaka seseorang, bodoh orang. Diberikan umur panjang, orang tuanya ada di sisinya, tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Nah, ini cara mengisi umur. Jadi, pastikan umur itu kita pakai apa? Ya, kita dipakai berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada mereka yang masih hidup. Kita muliakan benar orang tua. Yang sudah meninggal, doakan terus. Berbuat amal jariah agar orang tua kita pun kebagian pahalanya di alam barzakh. Yang kedua, dari ayat yang disebutkan tadi, surat Al-Ahqaf ayat ke-15, umur 40 tahun sebagai puncak kematangan. Makanya Bapak Ibu dalam beberapa hadis Nabi menceritakan, ternyata para nabi dan rasul itu kebanyakan diutus di umur 40 tahun. Ini umur kematangan gitu ya. Nah, kita sajalah kalau sudah umur 40 kan beda pola pikir kita, betul tidak? Ini kita nih berpikirnya sudah mulai jauh ke depan gitu ya. Udah mulai memikirkan kita ini. Bagaimana kehidupan setelah kematian kita nanti? Apa saya termasuk orang yang wafatnya husnul khotimah? Bagaimana nanti di alam barzakh? Kalau sekarang kita menghadiri eh,
ya, acara pemakaman tetangga kita, kita ikut memanggul keranda. Nanti ada saatnya kita yang seperti itu. Sekarang kita membaca berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di WA group misalkan. Sahabat kita, tetangga kita, atau orang yang kita kenal. Nah, nanti ada saatnya kita yang diumumkan. Begitu saja. Orang kalau sudah 40 tahun itu sudah sudah matang gitu ya. Harusnya dia serius dengan akhiratnya. Jangan tertipu dengan dunia. Dia harus paham. Kalaupun Allah berikan kepada dirinya dunia yang melimpah, dia harus tahu bagaimana cara menyikapi dunia. Nah, ketiga, perbanyak doa yang diajarkan Allah tadi itu. Ya. Nah, jadi apa isi kandungan doanya kan ini? Ya. Eh, Nah, syukur atas nikmat diri dan orang tua. Jadi maksudnya gini, kan diperintahkan Robi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday, itu syukur. Kalau sudah 40 tahun tuh kita sudah setengah main lah gitu ya. Di dunia ini kan ya sudah setengahnya kita. Sudah banyak makan apa asam garam dalam kehidupan, kita diberikan eh, begitu banyak kemudahan. Dan silahkan merenung, tanya, kira-kira lebih banyak nikmat, kemudahan, atau kesulitan? Ustaz Adri, coba ya, sharing aja Ustaz nih. Sampai sekarang, usia di atas 40, lebih banyak kemudahan atau kesulitan? Insya Allah sepertinya kita harus lebih banyak bersyukur, Ustaz. Banyak Karena diberi kemudahannya. kemudahan lebih banyak, betul tidak? Betul, Ustaz. Lebih banyak diberikan kelapangan atau kesempitan? Alhamdulillah kelapangan, Ustaz. Kita harus jujur. Banyak diberikan ujian sakit atau sehat? Sehat, Ustaz. Bahagia atau menderita? Bahagia, Ustaz. Sedih atau gembira? Banyak gembira, Ustaz. Nah itu pasti, betul tidak? Disuruh Robi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya, kepadaku. Subhanallah ya. Makanya ketika Nabi yang mulia mengajarkan doa kepada Mu'adz bin Jabal itu, ini doakan dianjurkan dibaca ba'da sholat. Ya kata Nabi, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Aku sangat cinta kepada engkau, wahai Mu'adz. Jangan sampai tinggalkan ya doa ini nih setelah sholat. Ya, apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Rob. A'inni ala zikrika, agar senantiasa mengingat engkau. Wa syukrika, dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, dan dibuktikan dengan ibadah yang terbaik. Penghambaan yang terbaik kepada Allah. Ini nikmat. Ternyata Allah Maha Baik. Kita banyak dosa, banyak kemaksiatan. Allah sayang kepada kita. Banyak sekali. Ini saat yang paling indah. Tatkala sudah sampai 40 tahun, bahkan lebih, terus. Sudahkah saya menjadi orang yang bersyukur atas nikmat Allah? Termasuk orang tua. Yang ditakdirkan orang tuanya masih ada kan tidak banyak. Di saat dia sudah sukses, masih ada orang tuanya. Wah, itu nikmat besar. Allah beri peluang, dengannya pintu surga terbuka. Ya. Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua apa? Wa an a'mala sholihan tardoh. Ini umur nih, nanti kan ditanya nih, dipakai apa nih ini? Allah berikan bimbingan kepada kita. Maksimalkan umur itu yang mesti diberikan untuk beramal soleh. Dan amal solehnya Bapak Ibu, kalau sudah umur 40 tahun ke atas tuh jangan lagi beramal tuh ingin dipuji manusia, karena ingin kedudukan di sisi makhluk, jangan. Kalau bisa miliki amal-amal soleh yang rahasia. Ya, hanya kita saja dengan Allah. Silakan pilih mana amal yang kita kerjakan istiqomah. Yang kita ingin hanya Allah saja yang tahu itu.
Ini umur nih, karena ditanya nanti. Nggak bisa jawab, repot kita, Zed. Nggak bisa gerak, diem kita, diinterogasi. Ya, amal soleh yang Allah ridho. Yang bagaimana? Amal soleh yang kita kerjakan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala saja. Jangan karena yang lain, karena Allah. Waslih li fi dzurriyyati. Nah, kita juga ingin doa untuk kebaikan keturunan. Kita kan ingin tatkala Allah berikan amanah keturunan, anak, putra, putri, ada yang sudah punya cucu. Maka kita ingin mereka menjadi orang-orang yang baik, betul tidak? Ya, karena mereka lah aset kita. Ketika kita meninggal dunia, kalau kita menghantarkan putra-putri kita menjadi hamba Allah yang saleh, itu akan mengalir terus pahala kebaikan. Ya, kita akan bahagia. Kenapa? Nah, itu perlu contoh dari kita karena tatkala kita berumur 40 tahun, anak-anak kita itu sudah besar. Dan dewasa itu. Kalau Ustaz Ajri menikah usia 25, ketika berumur 40, anaknya sudah dewasa. Udah akil balik, Ustaz ya. Iya kan? Ini anak ini kan melihat kita. Nah, kita jangan lupa di samping kita berikan pendidikan, peran orang tua apa? Doakan mereka dengan doa terbaik. Wa aslih li fi dzurriyyati. Karena itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, makanya Quran memberikan contoh nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Yang dijadikan ikon contoh siapa? Nabi Ibrahim dalam Quran, betul tidak? Seorang sosok yang berhasil mendidik istri dan anak-anaknya. Makanya anak-anak yang menjadi para nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad sebaik-baik nabi dan rasul itu min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Tanyalah kita sudah sejauh mana kita menyiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wa ini tubtu ilaik. Nah, umur kalau sudah 40 diingatkan harus serius taubat nih karena ya setiap kita dalam menjalani kehidupan ya ada yang sudah sampai 40 gitu kan ya. Itu pasti kita pernah terjatuh ke dalam lubang kemaksiatan, berbuat dosa. Zaman sekarang apalagi itu tidak mudah ingin selamat dari dosa. Karena dosa itu mendatangi kita lewat handphone, ya, luar biasa. Jadi miliki ilmu taubatan nasuh agar dosa-dosa kita diampuni Allah. Ini di umur-umur kita nih, umur-umur yang kita nggak tahu berapa lama lagi jatahnya dari Allah untuk kita kan. Nah, agar kita bisa jawab nanti dipakai apa itu umur gitu. Kalau diberikan umur 60 tahun, 70, pakai apa? Makanya sebaik-baik teladan ya Rasulullah, beliau di saat-saat usia sudah menjelang wafatnya kan belum banyak istighfar gitu ya. Itu sampai banyak sampai di dalam sholatnya saja beliau membaca banyak istighfar. Subhanallah. Ya. Bahkan di hadis yang sahih Muslim meriwayatkan, aku ini tidak pernah kurang dalam sehari semalam istighfarnya 100 kali. Subhanallah. Maka Nabi perintahkan kepada kita. Nah, itulah isi umur dengan taubatan nasuh. Kenapa? Karena kita dalam menjalani kehidupan itu pasti berbuat dosa. Nabi menyebutkan kullu bani Adam khotta'un. Setiap bani Adam, setiap manusia berbuat kesalahan. Ya, yatub dan siapa yang tidak mau tobat faulaika humul zalimun, dia orang yang zalim. Ya. Terakhir diperintahkan agar kita memegang teguh agama Islam. Harus mau belajar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati menghadap kepada Allah kecuali berada di atas Islam. Nah, harus bangga kita. Eh, jangan jangan malas
untuk belajar Islam. Harus bangga dengan Islam. Ya. Nah, inilah renungan dari surat apa Al-Ahqaf. Ketika umur ditanya, kita bisa jawab. Itu paling pertama umur ditanya ya. Kemudian yang kedua apa? Ada pertanggungjawaban harta wa an malihi. Ya. Jadi pertama umur ya, selesai umur ya. Nah, itu singkatnya lah. Umur itu akan ditanya oleh Allah Ta'ala dipakai apa. Maka eh, Bapak Ibu yang berbahagia nih, yang berprofesi Allah amanahkan ilmu kedokteran, Masya Allah ya, itu harus jadi pundi-pundi amal soleh itu. Makanya karena itu mulia sekali amalnya, menolong orang, Masya Allah, memberikan harapan kepada orang, ya, nah, itu luar biasa. Maka bersyukurlah dengan ilmu yang Allah titipkan, ya. Nah, maka Bapak Ibu harus bersungguh-sungguh, ya, dengan ilmu ini yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, hadirin sekalian, yang kedua itu ada harta, ditanya harta. Harta ini ditanya min aina iktasab. Dari mana kamu dapatkan dan dipakai apa? Harta akan ditanya. Kalau nggak bisa jawab, kita nih diinterogasi nggak bisa bergeser. Ya. Nah, maka Bapak Ibu miliki ilmu bagaimana harta dalam Islam. Pandangan Islam itu bagaimana tentang harta. Ya. Yang pertama kalimatnya min aina iktasaba. Bagaimana cara mendapatkan? Maka pastikan harta kita itu harta yang halal 100%. Jangan bercampur dengan yang subhat, apalagi yang haram. Jangan. Karena ya kalau kita bermasalah dalam mencari harta, repot nantinya. Walaupun boleh jadi setelah kita punya harta, kita gunakan harta untuk beramal soleh, tapi karena hartanya hasil mencuri, misalkan, nggak akan diterima. Atau seseorang menghajikan, mengumrohkan banyak sekali marbot masjid, misalkan. Tapi uang korupsi, gitu. Itu nggak akan diterima. Orang berhaji dengan uang yang haram, kata Nabi, ditolak. Haji bukan mabrur, haji mardud, itu. Bukan berdosa dia. Maka miliki ilmu tentang harta ini, status harta. Nah, di antara yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, tentang harta ya. Ini sebenarnya saya kaji sudah 2 pertemuan, sudah hadir di Syifa ini ya. Di kajian Kamis itu. Kajian Kamis ya. Tentang warisan. Eh, untuk kita yang udah berumur 40, bahkan yang udah 50, 60, dan Allah berikan amanah berupa harta yang melimpah, aduh, harus paham ilmu waris. Ya, ini harta kan? Bahkan tidak hanya dirinya, ajarkan kepada anak-anaknya. Wasiatkan. Kalau Bapak sudah berumur 60 tahun, bahkan lebih, ya harus paham bab waris. Ajarkan anak-anak kita, apalagi yang diberikan amanah rumahnya lebih dari satu, mobilnya banyak, belum juga aset tanah di mana-mana, belum juga tabungan. Hati-hati nih harta ini nih. Harus selesai, paham kita ilmunya. Ya, sedikit saya ingin pertegas, ini bab ini sudah ada sedikit ya. Nih, kita diperintahkan agar membagi harta waris tatkala kita meninggal itu dengan hukum Allah gitu. Ya. Nah, itu anak kita tuh wasiatkan. Maka di surat An-Nisa ketika Allah berbicara tentang bab waris di 2 ayat ya yang detail, ayat 11-12, itu di ayat 13 Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullah. Hukum-hukum itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Allah yang menetapkan tentang bab waris ini, Adri dan jamaah sekalian. Tentang bab waris. Karena ini berkaitan dengan harta. Kita ingin harta yang kita kumpulkan selama kita hidup puluhan tahun ini sampai kita meninggal itu menjadi harta
yang berkah untuk kita menjadi amal soleh, kita selamat dengan harta itu, dan anak cucu kita, anak-anak kita, ahli waris, mendapat keberkahan dari harta yang kita tinggalkan itu. Ya, maka Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul dalam membagi harta warisan gitu. Ya, harta. Yudkhilhu jannat. Allah akan masukkan dia ke dalam surga tajri min tahtihal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha dan dia kekal di dalamnya wazalikal fawzul azim dan itulah kemenangan yang besar. Jadi tatkala kita meninggal dunia kalau anak-anak kita membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah, sukses kita. Kita akan selamat di akhirat dan anak-anak akan mendapatkan harta yang berkah dan Allah ridho kepada kita. Surga tempat kembali kita. Nah, yang ngeri, jamaah sekalian, ayat yang 14 yang ini penegasan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melanggar hukum waris, gak mau ya bagi waris dengan hukum Allah, lebih senang memakai hukum adat atau atas dasar kesepakatan dibagi rata. Mungkin di antara ahli waris ridho, tapi Allah tidak ridho. Ya, Allah menegaskan, wa may ya'sillah wa rasulah, siapa yang melanggar durhaka kepada Allah dan Rasul, sengaja melanggar ketentuan dalam bab waris itu, yudkhilhu naron khalidan fiha, maka Allah akan memasukkan ke dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya selama-lamanya, walahu azabum muhin, dan baginya siksa yang menghinakan. Ini nggak main-main, bab waris ini. Kan ini kaitan dengan harta ya. Ini hartanya nggak main-main. Jadi nggak selesai dengan kita meninggal, sudah enggak. Kita meninggal dunia itu harta harus jelas dulu. Maka ada bab waris. Dan berbicara warisan itu Allah rinci sekali. Ini ada ayat 11 kan rinci tuh pembagian seperti apa ya. Rinci sekali. Nah, kenapa? Agar kita jangan sampai berbuat kemaksiatan dalam bab harta. Ingat, harta ditanya. Bahkan dua kan? Cara mendapatkan dan dipakai apa. Nggak bisa jawab, repot kita. Di mahsyar nih, jadi sekalian. Di mahsyar. Nggak bisa jawab, repot kita. Nggak akan bergerak kita. Ya, bahkan diazab oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah tentang ilmu. Itu ilmu dipakai apa? Ya, ilmu dipakai apa? Kita akan ditanya bab ilmu. Ya, ilmu ditanya ini enggak runut ya, mohon maaf ya. Ini hadisnya ada dua hadis ini nih. Ini yang satu nih. Kalau yang di awal itu saya sebutkan tadi itu umur baru harta kan gitu ya. Yang ketiga itu ilmu. Ilmu ya ditanya ilmu. Apa maksudnya? Kita habis umur untuk mencari ilmu. Ya. Sejatinya semua ilmu dari Allah. Nah, pertanyaannya, ilmu yang kita cari itu dari mulai sekolah sekian lama sampai kuliah sampai guru besar. Pertanyaan, ilmu itu mendekatkan kepada Allah tidak? Dengan ilmu itu kita semakin takut kepada Allah tidak? Ya, kalau dengan ilmu itu kita semakin sombong, semakin jauh dari Allah, ya rugi kita. Ilmu itu akan ditanya dan berbahagialah Bapak Ibu yang selain dokter juga berprofesi sebagai dosen, bersyukur karena kita punya peluang pundi-pundi pahala dari ilmu yang kita amalkan. Ilmu ditanya, ya. Jadi poinnya apa? Ilmu itu mendekatkan kepada Allah atau tidak? Semakin membuat kita takut kepada Allah atau tidak? Ya. Yang terakhir apa? Jasad atau tubuh. Nah, itu ditanya tuh jasad ini ya. Nah, kita akan ditanya wa an jismihi fima abla. Dipakai apa? Nah, jadi kalau kita sekarang
berjuang melawan rasa malas, rasa ngantuk, ya, karena ada kajian rutin, duduk di depan laptop, depan handphone, gadget dan lain-lain ya, ada tab dan lain-lain. Nah, ini bagian dari kita ya ingin agar jasad kita ini pakai taatan. Ya, tanya saja lebih banyak dipakai untuk sholat malam atau tidak, atau begadang biasa saja dipakai kalau mata baca Quran atau tidak, lisan dipakai baca Quran atau tidak. Nah, ini kita lebih paham ya karena ya ada orang-orang yang semangat kepada tempat kemaksiatan tapi malas berangkat ke tempat kebaikan. Kan kita beramal soleh itu kan dengan jasad kita. Coba kita sholat. Itu kan jasad kita. Jadi mulai berdiri, rukuk, sujud. Ya, ditanya itu. Jadi melangkah kepada tempat kebaikan atau keburukan. Bapak Ibu, makanya saya ingatkan buat saya pribadi dan jamaah sekalian, tatkala kita berangkat dari rumah untuk berangkat ke kantor, ada yang ke rumah sakit, ke kampus, kemanapun tempat kita bekerja, maka luruskan niat. Ya, jangan sampai kita niat tidak kita jaga. Kenapa? Karena agar kita capeknya, kita lelahnya, jasa kita kan lelah. Kita naik kendaraan capek. Itu jadi amal soleh. Innamal a'malu binniyat. Ya, agar jadi amal soleh. Kenapa? Kita kan ditanya, dipakai apa sih jasad kita ini? Oh, Allah maha maha mengetahui. Tapi Allah tanya itu, dipakai apa ini jasad? Lebih banyak ke tempat kebaikan atau keburukan? Jadi kalau kita banyak ke tempat kebaikan, tolong orang di rumah sakit, operasi orang, jangan lupa luruskan niat. Nah, jangan karena ingin mendapatkan dunia saja, jangan. Tapi niatnya karena Allah. Kita dijadikan eh, profesi dokter ini kan misalkan ya, untuk menjadi jalan hadirnya kesembuhan Allah untuk saudara kita yang sakit. Oh, ini amal soleh. Maka agar menjadi amal soleh itu harus niat. Innamal a'malu binniyat. Lelahnya kita, capeknya fisik kita akan menjadi eh, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali hadirin sekalian, jadi kita akan ditanya tentang semua itu ya diinterogasi di mahsyar nanti. Nah, maka kuncinya apa ya? Kita harus mengamalkan. Ketika diberikan kesempatan di dunia ini, maka sebagai penutup saya mengajak, mengingatkan diri saya pribadi, mari kita renungkan di saat eh, Allah berikan usia lebih dari 40 tahun terutama ya. Nah, kita tanya diri kita, sejauh mana kita sudah mempersiapkan perbekalan. Dan seorang ulama menyampaikan kalimat yang luar biasa. Seseorang itu, yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Di atas kebiasaan ketika hidup. Jadi seseorang itu diwafatkan di atas kebiasaan ketika hidup. Kalau dia banyak berbuat kebaikan, beramal soleh, maka di atas itu dia akan nanti mati. Dan Nabi menyebutkan, ya, yub'atsu abdin yaumal qiyamati ala ma mata alaih. Dan seorang dibangkitkan di akhirat nanti itu di atas kematian. Orang mati di atas amal soleh, dibangkitkan pun penuh kemuliaan. Orang mati di atas amal salah, amal buruk, dibangkitkan dalam kehinaan. Maka sibukkan diri dengan amal-amal soleh. Pastikan umur kita gunakan dia dengan kebaikan, panduannya Al-Ahqaf ayat 15 tadi. Kemudian juga harta, pastikan harta ini kita benar cara mendapatkan dan benar cara membelanjakannya. Termasuk pahami bahwa harta tidak selesai sebelum kita paham yang menjadi kewajiban atas harta itu. Apa itu? Pastikan kalau diberikan amanah banyak harta dari Allah, kita paham ilmu waris. Itu kewajiban. Makanya jangan kaya dulu katanya sebelum paham ilmu waris. Karena berat. Yang dikira ringan. Kita diberikan harta banyak itu berat. Ali bin Abi Thalib menyampaikan harta itu
halaluhu hisab, halalnya kan dihisab, wa haramuhu azab, haramnya diazab. Ya, pastikan tuh. Jadi pastikan keluarga kita tuh paham sepeninggal kita nanti bagaimana mereka membagi harta sebagaimana perintah Allah. Tapi kita banyak banyak orang tidak paham harta. Nah, itu kalau kita menggunakan hukum Allah akan berdampak baik untuk almarhum, untuk kita nanti yang meninggal dunia gitu ya. Dan untuk anak-anak kita yang ditinggalkan dia akan berkah. Yang ketiga tentang jasad, nah, kita kembali renungkan kita banyak dipakai apa nih? Ya, ilmu, ilmu, ilmu dipakai apa semakin dekat dengan Allah atau tidak. Terakhir tuh jasad atau tubuh. Kuncinya di niat ya. Eh, Nggak apa-apa lah kita bercapek-capek di dunia ini. Memang itulah nanti di akhirat istirahatnya. Saya tertarik sebagai penutup ya. Ada kalimat ketika eh, seorang tabi'in yang sibuk, ini Sofyan Sauri, beramal soleh, beramal terus. Ajar dari pagi, terus luar biasa orang ini. Sampai muridnya itu juga lihatnya, ya Allah gitu ya. Saya yang masih muda, capek gitu kan. Terus kayaknya nggak ada hentinya beramal. Ngajar, berjihad luar biasa. Nah, muridnya bertanya, wahai Syekh, wahai guru, Anda apa tidak capek? Anda tidak mau istirahat di dunia ini? Ya, saya lihat kok luar biasa amalnya gitu. Apa jawabannya? Wahai anakku, dunia itu bukan tempat istirahat. Tempat bersungguh-sungguh mengumpulkan perbekalan. Nanti istirahat yang sebenarnya di akhirat nanti. Ketika kita berkumpul kembali di surga dengan orang-orang yang kita cintai, berada di atas kenikmatan yang kekal dan abadi, itu baru istirahat yang sesungguhnya. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat Ustaz Adri. Kalau ada pertanyaan, diskusi, kita buka ya. Dipersilakan Ustaz Adri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah, Alhamdulillah, syukran. Jazakallah Ustaz. Para jamaah, renungan yang sangat telak ya untuk kita semua. Tadi saya sampaikan dalam materi pembuka tentang situasi beratnya di padang mahsyar. Matahari hanya berjarak 1 mil dan kita dikumpulkan dalam keadaan yang sangat berdesak-desakan tentunya. Dan kalau kita coba renungkan ketika katakanlah seorang mahasiswa sedang ujian dengan dosen, pasti ruangan itu ber-AC, ruangannya nyaman, dan memang dipersiapkan segala halnya. Tetapi ketika mahasiswa itu tidak siap, suasana yang begitu istimewa pun ruangannya enak akan menjadi ruangan yang sangat tidak nyaman, tegang. Bahkan seorang narapidana ketika disidang di ruang majelis hakim itu ruangannya dingin gitu, ada AC-nya. Tetapi kalau misalkan dia tidak siap dan banyak kesalahan dan tidak bisa mempertanggungjawabkan, ruangan yang indah, nyaman, ber-AC pun menjadi ruangan yang paling tidak nyaman. Apalagi tadi Ustadz menyerangkan situasi di padang mahsyar luar biasa. Dan di tengah situasi yang begitu berat, para jamaah sekalian, pertanyaan diberikan sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita hafalkan. Tadi saya sampaikan, tidak bisa kita siapkan, tetapi persiapannya itu adalah seumur hidup kita. Jadi amal kita yang hanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, 4 pertanyaan itu. Saya sudah memiliki pertanyaan, tapi saya persilakan kepada yang lain, barangkali silakan para jamaah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui tulisan atau mungkin melalui audio, saya persilakan. Saya saja Ustaz. Saya Ustaz. Ustaz mau izin Dokter Cecep mau bertanya? Ya, Silakan Mbak, maka dok. izin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nepangkeun abdi Dr. Cecep di Cianjur, Pak Ustaz. Silakan dokter. Ya, di surat Al-Infitor ayat-ayat terakhir itu disampaikan bahwa pada hari akhir itu bahwa setiap manusia tidak bisa menolong manusia yang lainnya gitu ya. Sementara di banyak hadis itu kita harus mencari teman yang
bisa menolong kita kelak di akhirat, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya, Pak Ustadz, untuk hal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ustadz atau ditampung dulu? Boleh langsung Ustaz. Baik. Terima kasih jazakallah ahsanal jaza Pak Dr. Cecep ya. Tentang surat Al-Infitor ayat yang ke-19. Nah, ini kita harus baca dari sebelumnya. Konteksnya kan tentang hari pembalasan. Ya, memang juz amma ini kan banyaknya berbicara tentang hari akhir ini. Hampir semua surat di juz amma tentang hari akhir. Nah, di ayat sebelumnya, dari ayat 17 kita lihat, wa ma adraka ma yaumuddin. Dan tahukah kamu apa hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Itu hari ya, pada hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya ya untuk menolong orang lain. Wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Nah, jadi ini ayat penting kita kembalikan kepada para ahli tafsir. Makanya para ulama kita itu sudah menjelaskan di dalam kitab tafsir tentang ayat yang mulia ini. Ya, konteksnya hari pembalasan. Apa maksudnya? Seseorang di hari pembalasan tidak bisa menolong orang lain. Sementara di beberapa hadis, Pak Dokter tadi menyampaikan bab syafaat kan. Di antaranya apa? Teman yang soleh, teman yang baik. Baik, apa maksudnya? Jadi ayat ini berbicara tentang dari pembalasan. Jadi semua amal yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah. Maka kalau konteksnya kita membaca tafsir, metode penafsiran bil ma'thur ya, ayat dengan ayat itu kan, ayat dengan hadis. Ini nanti di surat Al-Zalzalah disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi barang siapa yang berbuat eh, kebaikan walaupun sebesar zarah, dia akan melihat di hari kiamat nanti. Dan yang berbuat keburukan walaupun sebesar zarah juga sama dia akan melihat. Artinya apa? Dalam bab amal memang. Jadi semua pembalasan ya akan masing-masing. Amal kita ya amal kita. Amal orang lain. Termasuk juga pasangan hidup kita, orang tua dengan anak. Nah, hanya nanti kita memahami bahwa ada bab syafaat. Jadi kan kalau di mahsyar saya ini kan ya. Jadi nanti ada hari ayat ini nanti ke pembahasan para ulama itu di sini ya. Saya ingin coba. Mungkin saya memang ini ya. Nah, ini nih. Nah, jadi di sini ada ya, seorang itu akan dibalas di mana? Dihisab dan catatan amal. Ya. Nah, ini di mahsyar ini. Ayat ini ya, seorang itu ketika di mahsyar ada beberapa kondisi dia tidak akan sering mengenal. Saking sibuk takutnya dengan hari hisab. Hisab itu sama dengan apa ya? Kalau di kita nih di ya harus akan Diaud, ditanya, diaudit. Nah, kita diaudit. diaudit ya, diaudit. Nah, kita kan diaudit nih. Dan antara kita dengan Allah langsung. Maka tidak ada yang bisa menolong. Ya, kita nggak bisa menolong kecuali Allah. Dan segala urusan kembali kepada Allah, memang benar.
Nanti disebutkan dalam banyak hadis, Nabi menceritakan, kita dengan Allah langsung tanpa ada penerjemah. Ya Allah, kita akan berhadapan langsung. Nah, kita saja ketika diaudit oleh audit tim apa namanya itu tim audit ya. Kemudian kita berbuat kesalahan, kita takut. Bertemu takut gitu. Tapi kalau tidak berbuat salah, nggak takut. Ya. Nah, maka nanti urusan itu kepada Allah. Artinya apa? Terserah Allah. Nah, nanti ada bab syafaat. Makanya harus paham bab syafaat dengan benar. Mungkin ke depan saudari kita bahas syafaat. Ya, apa itu? Jadi yang berhak memberikan syafaat itu Allah, hanya Allah. Makanya ada kalimat wal amru yauma idzin lillah. Terserah Allah. Nah, Allah buat aturan main ada syafaat. Ada syafaat. Tapi Allah yang punya. Siapa yang berhak? Terserah Allah. Jadi Allah pilih di antara hamba-hambanya. Syarat ketentuan berlaku. Karena nanti ada banyak hadis. Misalkan apa? Teman yang saleh itu Allah izinkan memberikan syafaat. Siapa lagi? Anak kepada orang tua Allah izinkan beri syafaat. Al-Quran memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat. Pertolongan. Pertolongan. Itu izin Allah. Ya. Jadi izin Allah. Ada kalimat wal amru yauma idzin lillah. Kembali kepada Allah. Allah izinkan, gak semua. Jadi hanya orang-orang tertentu. Termasuk bab syafaat. Nanti ada pembagian namanya syafaatul uzma. Dan itu mutlak Allah berikan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Gitu kan. Yang lain gak dapat. Hanya Nabi Muhammad Allah pilih. Nah kalimatnya wal amru yauma idzin lillah. Terserah Allah. Karena semua kembali kepada Allah. Nah hanya ayat ini juga dijelaskan oleh ayat yang lain. Nanti Allah izinkan tuh orang-orang tertentu memberikan syafaat. Amal-amal tertentu bisa menjadi syafaat. Karena konteksnya ini hari pembalasan. Hari pembalasan. Ya, makanya dari ayat 17 dulu. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Jadi, karena urusan kembali kepada Allah, maka terserah Allah. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi menceritakan Allah izinkan. Ya, seperti amalan-amalan tertentu, Al-Quran bisa memberikan syafaat, puasa memberikan syafaat, gitu ya. Termasuk siapa? Orang yang mati syahid, dia diberikan izin memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarga, gitu loh. Nah ini kan Nabi menyebutkan, jadi tidak kita pahami satu ayat berdiri sendiri tidak, tapi ada penafsiran ayat yang lain juga dari Nabi yang mulia ya. Begitu Pak Dokter yang saya pahami, Allah alam bisawab. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Baik, terima kasih Dr. Cecep pertanyaannya memperdalam kajian kita pada malam hari ini. Turun. Mangga jamaah yang lain, satu atau dua pertanyaan lagi barangkali kami persilakan. Tidak ada ya, tidak ada. Sayang nih para jamaah sekalian. Baik. Izin Ustaz kalau tidak ada dari kalian, saya mau izin dari saya Ustaz pertanyaannya. Kalau di padang mahsyar itu tadi Ustaz sudah sampaikan bahwa seorang hamba itu tidak akan Rasul menyampaikan tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan yang akan disampaikan Ustaz. Kalau kita di alam kubur pun kan akan diinterogasi Ustaz ya oleh malaikat munkar dan nakir. Jika kita bisa menjawab bahwa keterangan kita akan diberikan tempat yang nyaman dan sebagainya lah kenikmatan. Tetapi kalau misalnya tidak bisa menjawab, kita akan mendapatkan siksa kubur begitu. Dan ketika di padang mahsyar itu Ustaz, dari 4 pertanyaan yang diberikan dalam keadaan yang penuh susah payah, apakah jika kita nanti katakanlah amin ya, kita bisa menjawab pertanyaan dengan baik, kita semua yang mengaji malam hari bisa menjawab dengan baik, amin ya Allah alamin. Apakah kita itu akan diizinkan? Artinya tadi Rasul menyampaikan tidak akan bergerak kaki seorang hamba, artinya mungkin apakah menuju tahapan berikutnya seperti tadi Ustaz sampaikan pada blok-blok perjalanan tadi, berarti orang yang hanya mampu menjawab pertanyaan itu dengan baik, dia akan bisa
menempuh tahap selanjutnya, yaitu tadi hisab, Ustaz. Maka orang-orang yang katakanlah tidak bisa menjawab dengan baik, artinya dia beramal buruk, dia tuh paling lama begitu Ustaz, dia akan mengalami proses hisabnya Ustaz. Begitu Ustaz, mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Ustaz Ade, terima kasih. Ya, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur. Quran menceritakan detail tentang kehidupan setelah kematian. Dan Nabi kita Nabi Muhammad menjelaskan. Allah berikan izin kepada nabinya. Nah, cukuplah buat kita mengambil sumber dari Al-Quran dan Sunnah. Karena peristiwa gaib. Dan bersyukurnya lagi, Nabi yang mulia itu ketika peristiwa Mi'raj diperlihatkan. Diperlihatkan tentang hari akhir. Penghuni neraka, surga kan disebutkan semuanya. Karena Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, agar ketika Nabi turun kembali ke dunia ini setelah peristiwa Mi'raj itu kan Nabi menceritakan dengan penuh keyakinan gitu. Kalau sebelumnya turun ayatnya saja, nah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diperlihatkan, turun kan tambah yakin kayak orang lah. Eh, Apa namanya, tingkatan yakin itu kan ada ilmu yakin itu ya, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Ya, baru tahu pengetahuan tentang Ka'bah, tentang Masjidil Aqsa seperti apa. Oh, gitu kan. Dia punya ilmu tuh, dia bisa menceritakan. Nah, kemudian dia lihat lagi di apa namanya di gambar di YouTube. Oh, seperti ini Masjidil Aqsa luas. Ternyata Al-Aqsa itu tidak hanya satu bangunan ya, semua masjid yang ada di area komplek yang luasnya 14,4 hektar itu Al-Aqsa, misalkan begitu kan. Ya. Datang ke sana, udah. Eh, itu pulang dia akan dengan mudahnya dia bicara terus bahasa hati kan, dia cerita bisa menjelaskan gitu loh. Itu Nabi yang mulia. Makanya kita harus yakin benar dengan kabar yang Nabi sampaikan. Nah, jadi hadirin sekalian, Ustaz Adri, ya, ketika seseorang ditanya nanti di mahsyar dan dia bisa menjawab, maka dia akan bergerak. Kemana bergerak ke tahapan selanjutnya? Nah, nanti dalam pembahasan hisab dan juga pembahasan apa namanya, sebentar. Ya, nah ini nih. Nah, ini semua Nabi memberikan kabar gembira ketika Aisyah bertanya tentang bagaimana hisab dan lain itu. Nabi menyampaikan apa? Untuk orang beriman itu hanya formalitas saja. Nah, gitu lah. Subhanallah ya. Jadi orang tetap akan melewati. Karena para nabi juga sama. Nah, nanti ada orang-orang tertentu. Kan kita mendengar orang amal ini keutamanya masuk surga tanpa hisab gitu ya. Nah, itu dia akan bebas. Jadi formal aja gitu. Hisab itu buat dia formal saja. Ya. Jadi dia hanya lewat saja, formalitas saja. Siapa mereka? Ditentukan. Para nabi rasul tentu. Orang yang mati syahid itu kan Nabi sebutkan keutamanya kan masuk surga tanpa hisab. Di antaranya ya. Nah, berarti dia hanya formalitas. Nah, orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan itu diinterogasi itu, ya, itu bukan orang sembarang, pasti orang beriman, gitu kan ya. Orang beriman pasti. Karena orang-orang yang tidak beriman itu akan dibuat berat, tidak mudah gitu. Nah, bagaimana penderitanya dia kejebak macet itu. Bukan selamanya dia tetap akan diadili juga. Cuman kan lama udah gitu tegang, kebayang tidak? Wong dia udah jelas salah diadili kan belum sampai ke meja pengadilan. Dia udah tegang minta ampun itu. Karena dia tahu kesalahannya gitu. Dan dia tidak punya backing lah bahasa gitu kan. Tapi orang-orang yang punya amal soleh,
yang memang Nabi sebutkan keutamaan dari amal soleh tertentu itu masuk surga tanpa hisab, seperti orang mati syahid. Kenapa di Gaza Palestina itu begitu berburu para orang tua untuk mencetak generasi, bahkan seorang ibu sedih kalau punya anak belum ada yang syahid gitu kan. Karena dia tahu keutamaan ini gitu. Subhanallah. Orang yang mati syahid itu dia berdiri di pintu surga akan menyeru kepada 70 anggota keluarga agar Allah berikan izin dia memberikan syafaat gitu. Nah, jadi buat dia nih dihisab itu formalitas saja, ya. Terus hisab catatan amal kan ada di sebelah kanan. Jadi enjoy, dia enjoy. Makanya kenapa dari awal Nabi menyebutkan nih, ini kan juga kunci nih alam barzah. Jadi saat dia menyampaikan ya di fase alam kubur. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal sekali, saya pernah menyampaikan di majelis ini. Begini hadisnya. Innal qabro awalu manzilin min manazilil akhir. Sungguhnya kubur itu persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat yang sangat panjang. Ini kalimat Nabi. Fa inna jaminhu, jika ia selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisaru min. Yang setelahnya lebih mudah dihadapi. Nah, jadi kunci di sini nih. Udah selamat di sini akan mudah karena pasti orang beriman di sini. Ya kan? Ini saling berhubungan ini. Dan kunci semua ini keberadaan kita di dunia. Ini menentukan sekali. Makanya orang yang cerdas itu kan Nabi menyebutkan. Ya, manil akias. Ya, Rasul orang yang paling cerdas. Kata Nabi apa? Orang yang banyak ingat mati dan serius mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Nah, jadi posisi dunia dan alam barzah saling terkait. Artinya apa? Sebelum datang hari kiamat, kan belum ada hari kebangkitan, masa belum ada. Maka orang masih sangat mungkin di sini berpeluang terus menambah amal soleh. Karena dia boleh jadi di dunianya berwakaf, jadi lembaga pendidikan yang ngalir, terus pahalanya kan, terus dia akan terangkat. Nah, fa inna jaminhu, kalau dia selamat di alam barzakhnya, fama ba'dahu aisarum minhu. Yang setelahnya dari mahsyar sampai hisab itu akan mudah. Nah, sebaliknya, wa ilam yanju minhu, kalau dia tidak selamat di alam barzakh, fama ba'dahu asyaddu min. Yang setelahnya lebih berat baginya. Nah, jadi sering berkaitan. Makanya orang yang bisa jawab pasti akan mudah. Bahkan untuk orang-orang tertentu hanya formalitas saja. Ya, nanti Allah yang beri kekuatan nanti. Jadi hanya lewat saja lewat, gitu kan? Nah, jadi ini maksudnya gitu. Bukan tiba-tiba orang yang beramal amalan tertentu masuk surga tanpa hisab begitu mati langsung ke sini, tidak, ya. Harus siap. Semua ditempuh. Hanya di sini dia mendapatkan kenikmatan kubur. Kan kalimat Nabi itu taman di antara taman-taman surga, kan. Ini hanya formalitas, diberikan syafaat. Kita amal dari apa? Dari sebelah kanan. Di surat Al-Haqqah tuh sampai Quran menggunakan kalimat yang sangat luar biasa ya. Coba Bapak Ibu nanti buka surat Al-Haqqah di juz ke 29. Itu disebutkan bagaimana girangnya orang-orang yang mendapatkan catatan dari sebelah kanan dari ayat 19. Silakan ditadabburi nanti. Lihat kalimatnya nih. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaquluha umqra'u kitabiyah. Jadi adapun orang yang kitab diberikan dari sebelah tangan kanan, dia berkata dengan pedenya, ini dia bukuku, ha ikra'u kitabiyah. Ini bukuku, baca bukuku ini. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan ini. Bahwa fi 'isyatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Nah, jadi begitu tuh. Sudah dihisapnya formalitas saja, diberikan di sebelah kanan catatan amal kan. Udah senang sekali, girang sekali gitu. Bahagia sekali. Orang beriman tuh bahagia gitu ya. Ya, mizan ditimbang juga sama akan berat kebaikannya. Nah, ini. Jadi untuk orang yang bisa jawab tuh akan mudah, ringan terus tahapannya dia jalan dia tempuh terus sampai nanti lewat asirat. Seperti itu. Ya. Adapun yang tidak bisa jawab, siap-siap. Bukan bukan diam selama tidak, tapi kan tadi sudah lama ngantri, panas,
matahari mendekat, wah itu penderitaan. Bahkan di barzakh saja orang-orang yang akan celaka itu sudah Nabi gambarkan. Ketika dibukakan baginya gerbang neraka, tempat kembali, dia udah tahu tuh, dia takut sekali. Dia berteriak, ya Allah cukup dengan azabku di alam barzakh, jangan kau datangkan kiamat. Saking takutnya, penuh ketakutan semuanya itu. Dan jadi itulah yang Nabi sebutkan, orang-orang yang bisa menjawab itu dia akan mudah. Bahkan bagi orang tertentu, hisab hanya sekedar formalitas saja. Ini kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang Amin, seperti ya ini ya. Allah. Nah, memang kuncinya sekarang harus mati-matian kita berjuang ini dengan umur yang masih Allah berikan, dengan profesi apapun kita, ya, dengan profesi apapun. Jadi ada orang yang terbaik di profesi itu akan menghantarkan menjadi amal yang Allah ridhoi, yang mendatangkan banyak pahala kebaikan. Amin. Itu Ustaz, Allah alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih semoga jazakallah, ilmu yang sangat bermanfaat sekali pada malam hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan saya untuk bisa memahaminya dan juga tentu mengamalkannya. Para jamaah sekalian, kita awali dengan muhasabah malam ini. Tadi Ustaz sampaikan, jangan sampai kita tidak mensyukuri dengan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini, terutama yang relevan dengan pertanyaan yang kita dapatkan nanti di akhirat nanti. Yaitu apa tadi para jamaah sekalian, tadi kata Ustadz adalah sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana dengan umur kita, dengan tubuh kita, ilmu kita, dan harta kita. Dan tadi saya sampaikan untuk harta ini pertanyaannya rada spesial. Dari mana dan untuk apa digunakannya begitu. Baik, para jamaah sekalian, semoga pada malam hari ini menjadi sebuah renungan untuk kita semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi, ilmu kita nambah, tentunya amal kita pun harus nambah, dan juga semoga seiring bertambah amal, juga semoga keimanan kita pun kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi meningkat. Amin ya Allah rabbal alamin. Saya mohon maaf kepada para jamaah sekalian karena kita sudah tiba di penghujung waktu kegiatan. Insya Allah nanti semua kita akan bertemu kembali dan pertanyaan akan dibahas pada waktu yang akan datang jika ada kesempatan. Ustaz mohon izin sebelum ditutup, mohon perkenannya untuk memimpin doa untuk kita semua. Semoga kita digolongkan Allah yang nanti seperti saya sampaikan nanti kita menjadi hamba-hamba Allah yang kelak nanti di yaumil akhir itu yang hanya formalitas saja Ustaz. Semoga kita diberikan jadi husnul khotimah, nikmat kubur sampai kita di pada masa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala surga bersama-sama. Dan juga tidak lupa mohon doanya untuk saudara-saudara kita di Palestina Ustaz. Enggak Ustaz. Baik Ustadz Adri, terima kasih, dan juga Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf ya kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan semua dicatat sebagai amal soleh. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah ridho dengan kita semua, dan semoga sisa umur yang Allah berikan kepada kita gunakan dengan sebaik-baiknya dengan panduan tadi itu. Ya, dari Al-Ahqaf ayat 15. Dan semoga kita layak menjadi hamba-hambanya yang kelak ketika di akhirat nanti di kuburan kita mendapatkan nikmat taman di antara taman-taman surga, dibangkitkan dengan mulia, dikumpulkan dengan kemuliaan, kita bisa menjawab semua pertanyaan, hisab hanya formalitas, diberikan catatan amal di sebelah kanan, dari depan kita berbahagia, kita mudah melewati as-sirat, dan tempat terakhir kita mudah-mudahan adalah surganya Allah Subhanahu wa Amin taala. ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah majelis ilmu kami pada malam hari ini. Ya Rabbana, istiqomahkan kami semua di atas iman dan Islam, di atas ketakwaan, di atas amal-amal soleh. Ampuni dosa-dosa kami, ya Rabbana, terimalah taubat kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut, wan najata minan nari, wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mu'minin al-mustad'afina fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gaza, Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza wa fathan qariba. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma harriril masjidil aqsa wa Palestin min danasil yahudil mu'tadin wa rijsihim. Allahumma hfadhil masjidil aqsa minal yahudil haqidin. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa qabla al-mamat wa huwa hurrun aziz. Allahumma rizukna salatan fil masjidil aqsa qabla al-mamat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz, terima kasih dan jamaah sekalian. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, syukran jazakallahu ilmunya. Semoga kelak mungkin amal-amal yang kita laksanakan, ilmu dari Ustadz telah mengalirkan pahala yang tiada henti bagi Ustadz juga beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita juga menjadi wasilah kelak kita tumbuh bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan. Semoga Allah meridhoi aktivitas ibadah kita pada malam hari ini, dan mohon maaf jika terdapat ada kekurangan pada kegiatan kami pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari-hari yang akan datang. Semoga tidak ada perubahan. Semoga Bapak Ustadz Atian Ali terjadwal untuk hadir bersama kita. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kita tutup kegiatan pada malam hari dengan sama-sama kita membaca doa kifatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.